Ya. Silakan Ibu. Dengan Ibu ya? Iya betul. Sebelumnya selamat siang dan selamat datang Mbak, Dek, Ibunya. Perkenalkan saya Fazila selaku terapis yang bertugas pada siang hari ini. Sebelum kita mulai sesi pertama, apakah ada yang perlu ditanyakan? Iya Bu, terus terang kami agak khawatir karena ini itu pertama kalinya ibu saya ditusuk. Apakah itu berbahaya apa enggak? Sebelumnya terima kasih karena telah bertanya. Saya di sini sebagai yang bertugas untuk menjelaskan dan memastikan terapi ini berjalan aman dan nyaman. Sebelumnya saya jelaskan dulu, terapi akupunktur ini dilakukan menggunakan jarum-jarum kecil yang sangat steril tentunya, yang kemudian ditusukkan ke titik-titik tertentu. Ini bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri yang diderita, juga melancarkan energi dalam tubuh. Jarum yang kami gunakan tentunya sangat aman, sekali pakai, dan juga steril. Kalau ibu takut jarum gimana ya? Kalau ibu takut jarum itu suatu hal yang sangat wajar, apalagi ini baru pertama kalinya Bu. Tenang saja, sakit yang nanti dirasakan itu hampir tidak terasa. Dan juga kami akan mulai dari titik yang ringan dahulu supaya membuat ini nyaman. Misal nanti saat kita sedang melakukan sesi, lalu ada perasaan tidak nyaman yang ibu rasakan, ibu bisa langsung sampaikan kepada saya. Bagaimana? Jangan sakit badan dong. Dan kalau dibuat, saya akan pastikan terapi ini berjalan dengan aman dan juga nyaman. Ya. Kalau sebelum kita mulai, saya boleh bertanya, kiranya kapan sakit itu mulai dirasakan? Sejak 6 bulan terakhir, tapi terasa sakitnya itu dari seminggu yang lalu, seperti beraktivitas jongkok, naik tangga, itu nyerinya terasa sekali. Terus kalau malam juga itu, ibu itu sering gelisah karena sakitnya itu bikin susah tidur. Kadang nenek juga ngeluh Bu, katanya lututnya tuh kayak nusuk-nusuk gitu, senut-senut yang dirasakan. Apakah ada lagi pertanyaan? Baik, saya mengerti. Bisa saya ulangi, keluhan ini dirasakan sejak 6 bulan yang lalu, tapi lebih dirasakan lagi sejak seminggu terakhir ya Bu. Dan munculnya tuh saat beraktivitas berat seperti tadi jongkok atau naik tangga ya. Atau ada perasaan seperti bengkak atau waktu sulit digerakkan? Itu kalau pagi bangun tidur itu bengkak, terus panas gitu. Ada Oh iya Bu, biasanya kakinya tuh susah dilurusin, kaku gitu. sebelumnya sudah pernah tes ya? Pernah Dok, sebelumnya emang sih katanya tuh nenek saya asam uratnya baru tinggi, gara kemarin tuh makan emping Bu. Baiklah, jadi ada penjelasan Ibu Fidel dan juga keluarga tadi. Dapat kita simpulkan bahwa nyeri itu mungkin disebabkan karena adanya penumpukan kristal asam urat di seluruh tubuh beliau. Untuk pengobatannya, kita bisa bantu dengan mengakupuntur dari titik tertentu untuk melancarkan peredaran darah dan juga menurunkan peradangan serta menghilangkan energi dalam tubuh. Baik dok, silakan lakukan yang terbaik untuk ibu dokter. Kalau begitu, nanti Ibu. Baik, tadi fase pertama sudah selesai, sudah dilakukan. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Fidel dan juga keluarga karena mau terbuka dan juga mau bertanya. Setelah itu saya mau minta tolong supaya ikut membantu dalam mengawasi perkembangan Ibu Fidel di rumah nanti. Kalau misal ada perubahan atau perkembangan
bisa kalian catat dan juga disampaikan kepada saya saat pertemuan berikutnya. Oh iya, nanti saya akan catat perkembangannya untuk pertemuan berikutnya. Ya, jadi kami bisa ikut membantu kesehatan nenek dari rumah. Tapi jika ini nanti tambah sakit, gimana ya, Bu? Apabila karena sakit, setelah misal di rumah nih, setelah terapi ini, Ibu Firda tuh merasakan seperti pegal atau hangat di sekitar lutut, itu merupakan hal yang wajar dan tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir dengan khawatir yang berlebihan. Apabila iya, maka bisa diredakan dengan dikompres menggunakan air hangat dan juga disertai dengan istirahat yang cukup. Selain itu, tolong juga hindari berdiri terlalu lama karena itu dapat menyebabkan nyeri itu muncul kembali. Mungkin ada makanan yang perlu dihindari? Makanan yang perlu dihindari itu ada, Bu. Selain mengatur pola makan yang seimbang, Ibu disarankan juga untuk menghindari adanya makan jeroan. Nah ya, saya berikan contohnya. Makan jeroan atau lebih mentah. Lebih mentah. Juga, ya mungkin tidak mungkin ya, tapi minum minuman beralkohol ya, Bu. Itu kan anak-anak zaman sekarang tuh, Bu. Juga kacang-kacangan. Orang masa lalu tuh kadang sensitifnya karena kacang-kacangan. Ini seperti contohnya. Juga untuk pendukungnya bisa mengonsumsi sayuran yang aman untuk urat. Contohnya ada timun, terong, ada brokoli juga, kentang, bayam, wortel. Selain sayuran juga ada buah-buahan untuk mendukung kesehatan tubuh kita. Bisa lihat contohnya seperti pisang, apel, cherry, jeruk, alpukat, angka dan juga nanas. Selain itu ada lagi disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat yang kompleks. Contohnya ada beras merah, ini sangat baik, buncis, jagung, ada juga ubi dan lain sebagainya. Juga disarankan untuk mengonsumsi susu yang rendah lemak tapi ya. Oh iya, saya paham. Terima kasih ya, Dok. Baik, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin sudah. Saya senang keluarga mau membantu dan juga Mungkin sudah. saya senang keluarga mau membantu dan juga ikut menanyakan bagaimana supaya Ibu Firda dapat berkembang lebih cepat. Sebelumnya saya ingin menginformasikan karena ini merupakan asam urat, penyakit asam urat. Jadi supaya pengobatannya optimal, biasanya dilakukan 2 sampai dengan 3 kali seminggu, Ibu. Kalau misal saya atur pada hari Kamis, apakah sesuai dengan waktunya, Bu Anda? Ya, sesuai. Baiklah, terima kasih Bu Filial dan juga Mbak serta adiknya yang telah mau berobat di kami. Silakan beristirahat di rumah. Nanti apabila ada keluar atau apa bisa hubungi saya pribadi ataupun lewat nomor telepon ini. Dan selamat berjumpa kembali saat bertemu. Baik, makasih ya, Dok. Terima kasih. Silakan. Semuanya cek dulu. Semoga sembuh.